Ketika Lisa pulang, ia masuk ke rumah dengan cara memanjat pintu seperti pencuri. Setelah masuk, ia tidak pernah menyentuh lantai. Hanya dengan merayap di dinding menggunakan peralatan dan furnitur, ia bisa bergerak lincah di dalam rumah. Karena memiliki ketakutan alami terhadap tanah, setelah dewasa Lisa pun bekerja sebagai pembersih jendela gedung tinggi. Namun, ia tak pernah menyangka pekerjaan itu hampir merenggut nyawanya. Hari itu ketika Lisa hendak pulang kerja, ia mendapati tombol lift rusak. Hanya jika petugas keamanan menyalakan saklar darurat, ia bisa turun dengan selamat. Jika tidak, ia akan terjebak. Selamanya di ketinggian 100 meter tepat. Saat lift hampir mencapai atap, sekelompok perampok tiba-tiba menyerbu ruang keamanan. Para penjaga yang tak siap langsung ditembak mati. Setelah para penjaga tewas, tak ada lagi yang mengoperasikan saklar. Lift pun kehilangan daya dan berhenti. Di lantai 50 tepat di luar, sebuah perusahaan energi yang ternyata menjadi target para perampok. Setelah menguasai sistem pengawasan gedung, pimpinan perampok membawa beberapa orang ke pesta perusahaan. Mereka tidak menggunakan kekerasan, melainkan mengenakan alat pernapasan khusus. Lalu sang pemimpin menekan sebuah tombol dan melepaskan gas beracun dari tengah aula. Tabung gas itu sebelumnya sudah diselundupkan oleh orang mereka yang menyamar sebagai pelayan. Saat gas menyebar, orang-orang mulai kesulitan bernapas dan segera tumbang. Namun para eksekutif perusahaan diberi alat oksigen dan disadarkan kembali. Tujuan mereka adalah memaksa para eksekutif membocorkan kata sandi, berangkas dan merampas kekayaan perusahaan yang bernilai ratusan miliar. Melihat kejadian itu, Lisa ketakutan. Namun karena terjebak di ketinggian 100 meter, ia tak bisa turun karena terlalu jauh dari bawah. Seberapa keras pun ia berteriak minta tolong. Pejalan kaki di bawah tak mendengarnya. Dalam keadaan genting, ia mengambil cairan pembersih dari kotak peralatan, mengoleskannya merata di kaca, lalu menyalakannya dengan korek api. Api semakin membesar hingga orang-orang di bawah melihat sinyal darurat itu. Tentu saja hal itu juga membuat posisi Lisa diketahui. Tak lama kemudian sang pemimpin perampok menemukan keberadaannya lewat cahaya api. Yang mengejutkan, orang itu ternyata adalah rekan kerjanya sendiri, Jimmy. Siang hari mereka bekerja bersama. Malamnya Jimmy merampok bos mereka. Tanpa banyak bicara, Jimmy memerintahkan anak buahnya menyalakan saklar lift bersiap menangkap. Lisa di atap, melihat dirinya semakin dekat ke atap. Lisa segera mengambil obeng dan merusak salah satu katrol. Namun katrol lainnya masih utuh. Akhirnya lift tergantung miring 45 derajat sebelum berhenti. Lisa nyaris terjatuh. Belum sempat ia bernapas lega, Lisa melihat para perampok berselisih. Jimmy membunuh salah satu rekannya yang ingin mundur dan melempar tubuhnya keluar jendela. Tubuh seberat lebih dari 50 kg itu jatuh tepat di atas. Derek membuat Derek yang sudah rapuh turun beberapa meter. Keributan itu kembali menarik perhatian Jimmy yang segera menuju ke arahnya. Namun kali ini Lisa tidak panik. Ia perlahan mengambil pistol di samping perampok yang tewas, bersiap memecahkan kaca dan masuk untuk bertarung. Mati-matian melawan Jimmy, tetapi Jimmy yang licik tidak memberinya kesempatan. Ia justru menyandera sahabat Lisa dan mengancam agar Lisa menembak para pejalan kaki di bawah. Saat itu polisi sudah mengepung gedung dari bawah dan atas. Dengan cara ini, Lisa akan dianggap polisi sebagai kaki tangan perampok. Polisi pun akan mengalihkan tenaga